Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala hormat dan kemuliaan, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di surga, atas segala kasih dan kebaikan yang senantiasa Bapa beri bagi kami. Teristimewa hari baru, nafas hidup yang baru yang boleh kami alami saat ini. Kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas diri kami, agar kami mampu memahami sabdamu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Yesus 100% anak Allah dan Yesus 100% anak manusia. Karena itu, dalam Injil suci yang baru saja kita dengarkan tadi, secara manusiawi tentu saja Yesus pun mengalami kelelahan secara fisik. Maka Yesus berkata kepada para murid, sebagaimana yang dikatakan dalam Injil suci tadi, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saya akan mau mengatakan bahwa Yesus mau menarik diri dari keramaian, dari pengajaran-pengajarannya. Dia mau mencari tempat yang sunyi, tempat yang tenang untuk beristirahat sejenak. Maka Yesus bersama dengan para murid menyusuri danau dengan perahu. Tetapi yang menarik adalah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bapak Ibu Saudara, barangkali dalam situasi dan kondisi itu, yang ada dalam pikiran para murid adalah, nanti kami binasa. Yang ada dalam pikiran para murid adalah, nanti kami mati. Yang ada dalam pikiran para murid adalah, nanti kami tenggelam. Ada ketakutan yang luar biasa yang dialami oleh para murid. Tetapi dalam ayat yang berikut, Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Bapak Ibu Saudara,
Yang menjadi fokus para murid adalah masalah yang mereka alami. Yang menjadi fokus para murid adalah pergulatan berat yang mereka alami. Yang menjadi fokus para murid adalah nanti kami mati, nanti kami binasa, nanti kami tenggelam. Mereka lupa, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam perahu yang sedang ada bersama dengan mereka adalah Yesus, Sang Anak Allah. Yesus Sang Anak Manusia. Yesus Sang Pribadi yang mampu untuk meredam, mengendalikan badai yang ada pada saat itu. Maka Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara juga diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita fokus pada masalah yang kita alami dalam kehidupan, ataukah kita fokus kepada Tuhan? Orang yang tidak fokus kepada Tuhan adalah dia kehilangan keberanian untuk mengumpulkan segala kemampuannya, kekuatannya untuk bertahan dalam setiap masalah yang dia alami. Dia mengalami kesulitan untuk mengumpulkan keberanian hadapi setiap persoalan dalam kehidupan. Keyakinan percaya untuk bertahan dalam setiap masalah yang dia alami. Apabila orang tidak fokus kepada Tuhan. Tetapi ketika orang fokus kepada Tuhan di dalam kehidupan harian, maka percayalah, sebagaimana yang Tuhan tanyakan juga dalam Injil suci hari ini, mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Masih ada pribadi agung lain yang sanggup untuk mengendalikan setiap persoalan atau masalah yang kita alami dalam kehidupan harian kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga melihat kembali dalam pengalaman kehidupan harian kita. Mungkin kita juga mengalami persoalan, mungkin kita juga mengalami pergumulan yang tidak mudah dalam kehidupan harian kita. Tetapi kita diajak untuk memberikan pilihan. Apakah kita fokus kepada Tuhan, ataukah kita fokus pada masalah yang kita alami dalam kehidupan? Percayalah bahwa di setiap masalah yang kita alami selalu ada pendampingan dan penyertaan Tuhan bagi kita. Kuncinya adalah sejauh mana saya dan Bapak Ibu Saudara menaruh kepercayaan yang besar kepada Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Semoga Tuhan memberkati dan menolong kita. Bapa yang Maha Baik, syukur bagimu atas sabda yang sudah kami dengarkan. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mengamalkan sabda-Mu itu dalam kehidupan kami. Sekalipun itu tidak mudah, namun kami percaya bahwa pendampingan dan penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.